Apa kalian tahu tentang kutipan anyone can be anything? Artinya adalah siapa saja bisa jadi apa saja. Wow, this quote is so meaningful guys. Seakan memberikan gambaran kepada kita semua bahwa setiap manusia itu bebas dan bisa menggapai apa yang dicita-citakannya. Lalu bagaimana dengan mahasiswa organisatoris yang ingin akademis juga? Apakah bisa? Let's find out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Pinky Merliana dan ayo kita mulai berdialog volume 2. Anyone can be anything. Bagaimana sih cara menjadi mahasiswa organisatoris juga akademis? Bingung ya? Ayo kita cari tahu dan bahas dengan dua orang pemateri luar biasa yang sudah duduk di samping Pinky. Perkenalan dulu nggak dari Kakak. Oke. Sebenarnya Assalamualaikum, perkenalkan saya Rizky Akbar, bisa dipanggil Bunda atau Rizky. Saya dulu merupakan ketua HMJ MKS periode 2019-2020. Lanjut ke Oke, perkenalkan nama saya Nanda Nur Ramadan, bisa dipanggil Nur atau Nanda. Saya dulu pernah menjabat sebagai wakil ketua HMJ periode 2019-2020. Nah, kita kan sudah perkenalan dengan Kak Bunda dan Kak Nur. Lanjut ke sesi berdialog. Yang pertama adalah tentang alasan Kak Bunda dan Kak Nur memutuskan untuk ikut berorganisasi. Bisa dijelaskan dari Kak Bunda dulu? Oke, mungkin kalau saya sendiri alasan saya kenapa mengikuti suatu organisasi, karena sebenarnya saya jujur, saya dari SMP sampai SMA itu sama sekali nggak pernah ikut organisasi, dan saya lebih condong ke terkait bidang non akademik seperti olahraga. Saya dulu suka sepak bola sama skateboard. Nah, lalu saya berpikir saat saya menjajaki masa perkuliahan, saya rasa saya masih berkurang dalam hal relasi katakanlah. Nah, di situ saya ingin memotivasi saya sendiri bahwasanya ketika nanti saya masuk perusahaan, saya pasti butuh suatu relasi. Nah, maka dari itu saya berminat untuk berorganisasi. Berawal dari coba-coba, akhirnya sampai diberi kesempatan menjadi ketua HMC. Karena pada dasarnya nanti kan kita kalau di perusahaan juga sama seperti organisasi, dan organisasi kan juga ada sistemnya. Jadi kenapa alasan saya ikut organisasi ya seperti itu. Jadi alasan Kak Bunda ikut organisasi agar terbiasa bekerja sama sebagai sebuah tim. Betul. Kalau Kak Nur mungkin? Ya, cerita saya juga hampir sama dengan Bunda, yaitu antara dulu pada saat SD sampai dengan SMA itu saya tuh belum pernah mengikuti kegiatan kayak organisasi gitu, lebih kepada luar ya, kegiatan luar kayak ekstrakurikuler. Mungkin ya dulu saya badminton, terus kemudian olahraga di badminton itu, terus kemudian ada kayak PMR sempat ikut sih. Terus karena saya itu lulus SMA istilahnya pernah di universitas lain ya. Sebelumnya ini kan saya memang resign dari universitas lain, itu juga di situ sudah ditawari organisasi dan mungkin sedikit tertarik gitu ya terkait gimana kegiatan di organisasi dan apa saja manfaat organisasi, itu sedikit tertarik. Tetapi ya gimana ya, masih belum ada niat gitu loh. Jadi namanya mengumpulkan niat itu kan kadang orang itu kesulitan, atau kalau kita secara bahasa religiusnya belum mendapat hidayah gitu. Terus kemudian saya resign dari universitas yang dulu itu ke sini, UIN 1 Tulungagung ini. Sebelumnya itu di rumah itu saya dikenalkan organisasi masyarakat, kalau kita tahu yaitu Nahdlatul Ulama itu ya. Dikenalkan sama guru sekaligus tetangga saya, guru ngaji saya, ayo ikut Nahdlatul Ulama gitu. Terus ini soalnya bagus lah intinya tentang keagamaan. Karena saya dulu kan dari pondok pesantren gitu kan, di SMA. Terus katanya ya
ini tuh cocok dengan kondisi pondok pesantren. Kemudian langsung dikenalkan di situ. Saya itu nggak kenal apa-apa tentang organisasi, langsung diajak diklat gitu. Dan diklat itu memang diklat yang sangat luar biasa, karena di situ belum menjadi seorang organisatoris tapi malah menjadi penggerak. Jadi awalnya Iya, awalnya malah jadi penggeraknya. penggerak organisatorisnya itu. Jadi ibaratnya ya namanya kadang kan organisasi masyarakat kan butuh namanya gerakan ya, gerakan dari sosok figur di masyarakat itu sendiri. Akhirnya saya ditawari diklat itu, terus sedikit-sedikit ya sudah mulai terbuka dan sangat berminat di organisasi. Ditambah lagi saya dapat kenalan teman baru dari situ ya, sama anak mudanya. Dan jujur di situ tuh banyak orang tua gitu yang ikut itu, ya sudah setingkat kayak kalau kita ya kiai kampung gitu kan ya, banyak di situ. Terus akhirnya saya dapat ya, istilah ya kayak ya bagaimana sih pentingnya organisasi di situ, karena ada nilai perjuangannya ya, nilai perjuangan yang sangat penting itu. Saya sependapat dengan alasan dari Kak Nur dan Kak Bundan untuk ikut berorganisasi, karena tentu saja ketika kita ikut berorganisasi kita mendapat pengalamannya ya Kak. Iya. Kemudian relasi, terus dapat teman yang banyak dan jadi terbiasa bekerja sama sebagai sebuah tim. Selain itu juga saya menambahkan ya kayak manfaat organisasi tadi juga ada sangkut pautnya seperti yang dikatakan Kak Bundan tadi di dunia pekerjaan ya. Itu memang benar apa ya, kalau kita mengenal dunia pekerjaan lagi di kantor apa di perusahaan ataupun juga di lembaga-lembaga itu ya sistematikanya hampir sama, program kerja atau kemudian rapat itu kan hampir sama. Jadi apa ya, kalau pengalaman organisasi itu penting juga. Nah, setelah Kak Bundan dan Kak Nur aktif nih sebagai anggota HMJMKS, kan Kak Bundan dan Kak Nur terpilih nih sebagai ketua dan wakil ketua HMJMKS masa bakti 2019-2020. Itu bisa diceritakan Kak gimana proses terpilihnya? Ketua apa wakil dulu? Saya dulu ya berarti. Iya, Jadi dulu Pak. Kalau saya dulu ketika kepilih jadi ketua itu, jadi mungkin karena rekom dari angkatan 17 banyak yang mendukung saya. Di lain sisi karena memang saya juga sama dengan Mas Nur, saya dulu juga gap year 2 tahun. Jadi saya sebelum kuliah di sini juga kerja dulu. Maka dari situ mungkin dari angkatan 17 berpikiran bahwasanya saya udah dewasa lah untuk memimpin suatu organisasi. Maka dari itu dari angkatan 17 dulu yang ketua sebelum saya itu Mas Rahman, ibaratnya kayak mendukung saya untuk majulah sebagai paslon untuk calon ketua HMJ. Dan di lain sisi untuk teman-teman angkatan 18 juga mendukung saya gitu loh. Nah terus saya tapi masih bingung. Nah yang dulu masih bingung saya mau gandeng dengan siapa. Nah akhirnya saya memilih Mas Nur pada waktu itu, karena memang awalnya saya nggak ada minat ya untuk menjadi ketua. Memang dasarnya saya cuma ingin berorganisasi, cuma ya pengen mencari teman lah, mencari relasi gitu, sama melatih public speaking yang paling penting. Nah mungkin dari kalau prinsip saya kan selalu bekerja keras, karena nanti kesempatan itu akan hadir dengan sendirinya. Nah mungkin karena prinsip saya seperti itu, karena saya benar-benar berkontribusi dengan jurusan dan HMJ dengan tulus dan ikhlas, mungkin saya dikasih kesempatan sama Allah untuk diberikan amanah untuk sebagai ketua. Mungkin itu sih alasan saya kenapa bisa menjadi ketua. Lanjut ke Kak Nur nih, apa alasannya atau proses terpilihnya sebagai wakil ketua? Iya. Jadi dulu ya sebelumnya kan saya cuma nggak menyangka gitu ditegaskan seperti itu, yang dipilih sama Kak Bundan tadi kan ya istilahnya ayolah kita lebih meningkatkan perjuangannya di HMJ. Dulu saya cuma anggota biasa ya, cuma ya gimana, niat saya kan bismillah ya kan,
kita mengabdi untuk kampus gitu. Yang pertama itu ya kontribusi kita itu pada niat kita untuk kontribusi di kampus itu seperti apa. Memang kayak waktu ya manajemen time-nya itu emang time manajemennya harus ditata betul karena lebih eh, sangat lebih aktif sekali kita harus di kampus dan rela mengorbankan pikiran, tenaga, waktu. Dan saya dulu memang sebelumnya ya aktif ya kan ya di saat jadi anggota gitu kan. Cuman kayak gimana ya, untuk menjadi yang lebih tinggi ya kayak barat lebih di pimpinan atau wakil ketua gitu kan, saya masih ada keraguan gitu kan ya, mungkin nilai public speaking atau apa yang lain itu saya masih kurang, tapi ya nggak bisa ya kan. Kalau kita sudah diamani sama Allah ya insya Allah pasti adalah jalan kalau kita mau niat juang gitu ya. Dulu ya saya di Rekom juga sama angkatan sebelumnya diajak bicara, di istilahnya dilungguhkan gitu, di cara bahasa Jawanya terus diajak ini lah. Terus saya mikir tapi itu dalam beberapa hari itu iya buat orang enggak sakit tak iyakan bismillah gitu. Jadi seperti itu ya Kak, Iya. proses terpilihnya Kak Bondan dan Kak Nur sebagai ketua dan wakil ketua. Nah, ketika masa bakti pasti muncul beberapa problem. Itu problemnya apa saja Kak? Oke, mungkin kalau problem setiap organisasi pasti ada masalah ya, permasalahan. Nah, yang pasti itu pasti pola komunikasi. Itu pasti banyak sekali kalau di organisasi masalah komunikasi pasti umum. Nah, kebetulan saya sama Nur ini kebetulan ya kedapatan musibah lah ibaratnya, sebagai aktivis yang terkena dampak pandemi. Nah, jadi yang awalnya kita terbiasa offline, entah itu dari perkuliahan tatap muka atau kegiatan organisasi, tiba-tiba dijadikan online. Jadi masa transisi itu banyak sekali yang memunculkan permasalahannya. Yang di lain itu selain komunikasi, ya itu teman-teman nggak bisa kumpul. Nah, karena kan anggota HMD kan juga nggak cuma sekitar Tulungagung, jadi masih ya ada yang di tersebar gitu, ada yang sampai ada yang Gresik sama Surabaya. Jadi dampaknya pandemi ini juga mengakibatkan entah itu dari pola komunikasi, lalu kumpul juga jarang. Terus yang kasihan lagi itu angkatan yang 19, angkatan baru itu nggak bisa memunculkan potensinya karena memang belum ada pengamangan. Nah, di lain sisi juga dari angkatan saya juga bingung untuk masalah pendekatan emosional. Jadi memang permasalahan di situ kalau saya rasa. Nah, terus kan saya kan dulu juga saya itu tipikal orang yang awalnya itu pendiam, kepemimpinan tegas tapi ya fun gitu loh, humoris. Nah mungkin karena ada pressure dari atas, dari dekanat ataupun juga dari jurusan, dan saya kan juga membawa profesionalitas karena kalau kita bekerja kan harus totalitas, karena kan kita kan sebagai pimpinan kan juga akan dibawa di akhirat ya. Jadi saya nggak mau main-main lah ibaratnya untuk menjadi pemimpin. Nah maka dulu kadang itu saya kalau ada beberapa anggota yang masih gimana ya, kayak kurang gitu ya, saya kadang kayak negesi dia itu loh. Kalau kelewat batas kadang itu Mas Nur yang ngingetin saya. Jadi saling berkolaborasi. Nah, alasan saya memilih Nur juga itu karena tipikal dia itu orangnya kan cool gitu, cool, diam ya, tenang gitu. Jadi kalau saya lagi naik gitu, lagi tensi naik itu dia mengingatkan saya gitu loh. Ya makanya dari itu mungkin menjadi kan nama ya ketua sama wakil kan juga harus bersinergi ya. Maka dari itu saya memilih Nur itu juga alasan dari saya itu buat supaya kondisi kekeluargaan di HMI juga nggak terlalu keras lah ibaratnya. Iya benar. Suasananya harus baik. Benar. Kalau Kak Nur mungkin ada Ya betul sekali kalau disampaikan corona itu ya atau pandemi COVID-19 ini sangat
menghantam kegiatan kami lah ibaratnya, karena kami sebelumnya kan saat 2019 akhir ya, Desember itu kan Januari Pak, terakhir Raker. ya, saat terakhir itu banyak sekali yang ide-ide, gagasan-gagasan yang kita terima dari anggota MC yang lain, dan juga mungkin dari pikiran kita sendiri juga sudah keluar banyak sekali ide kan. Dan nafsu kita kan sangat membludak gitu kan terkait Lagi semangat kegiatan, lagi semangat-semangatnya. Terus ada itu corona masuk di Indonesia, semuanya diliburkan, langsung drone gitu. Ini gimana terus dari pihak fakultas sendiri kan, kayak kampus sendiri juga masih bingung adaptasi piye. Terus terkait kegiatan pembelajaran aja, belajar mengajar itu juga masih bingung ya kan, nunggu 2 minggu terus diundur lagi kan seperti itu dulu. Ya akhirnya organisasi, mau mikir organisasi aja bingung untuk kita gimana agar bertemu tatap muka kuliah. Dan pada saat itu kan orang panik sekali terkait virus corona itu ya, panik semuanya, panik buying antara isu masker itu kan, terus kemudian yang lain sebagainya, sehingga menghambat kegiatan. Dan juga karena adanya pembatasan pertemuan kita itu karena PSBB lah atau physical distancing, ada aja jadi takut ya, takut benar. sendiri. Akhirnya apa, dampaknya juga kepada komunikasi antar anggota di organisasi itu sendiri. Hanya yang mungkin ya maaf ya, kayak wis malas gitu loh untuk di terus apa yang tidak bisa dihubungi gitu. Ada yang sibuk malah cari aktivitas lain, malah ya di samping kerja itu ya, otomatis kerja itu ya mau nggak mau yuk gimana ya, bingung ya saya sama ketum. Mengalami kebingungan. Terus akhirnya ya ada kayak forum diskusi sama anggota organisasi yang lain, misalnya organisasi di fakultas ini kan ya, MC yang lain kan bagaimana sistemnya ini gini. Akhirnya ya mau gak mau kita itu udah adakan agenda online gitu kan, seminar online, terus apa online. Dan kumpulannya pun juga tidak terlalu intens, nggak seintens kalau kita offline kampus normal biasa, nggak ada corona itu kan gampang dikit, yuk ngopi, yuk kumpulan. Itu kan dari kumpulan ngopi rapat kan chemistry antar anggota itu kan terbentuk gitu. Jadi permasalahan utamanya itu gara-gara pandemi itu. Terus kemudian komunikasi juga mulai berkurang kan ya, terus saking ya mungkin pusing ya. Agak ya terus dengan kondisi anggota yang seperti demikian itu yang ya komunikasi kurang itu. Dan ada kayak tadi Mbak kerja, harus kemudian dia udah mulai malas, ada yang mulai tidak karu-karuan itu kan anggota kita. Ya otomatis ya pimpinannya kan mikir kenceng gimana gitu, apalagi juga dituntut dari kampusnya untuk kita itu akan ada namanya DPP itu kan dari MC. Nah itu kan juga harus habis karena dihabiskan. Mikir kan. Terus mengondisikan anggotanya saja masih susah, kemudian mau ada kegiatannya yang itu tuntutan itu ya sedikit pusing gitu ya. Bunda dan Kak Nur bisa tak gimana ya, saya sabar sih, ini kondisinya seperti ini ya ini. Terus bisa ada anggota yang kayak coba sih di betong halus, mosok tidak bisa diaktifkan lagi, ditakoni tenanan. Itulah iki kemarin kita itu sudah semangat, mosok down, mosok tidak enak apa-apa gitu kan ya, istilahnya melakukan pendekatan untuk membangkitkan semangat. Jadi dulu saya sama Nur pembagian tugas. Nah kalau saya itu fokusnya ke eksternal, jadi untuk relasi luar, entah itu kepemimpinan atau di luar kampus. Nah sedangkan Nur itu fokusnya di masalah internal. Nah, jadi ada teman-teman, ada anggota, ada permasalahan, Nur yang melakukan pendekatan. Nah memang
kita tuh pertamanya masih bingung. Sebelum pelantikan tuh masih offline ya, masih belum corona. Nah, setelah kita raker sudah pengajuan rancangan proker ya kalau salah ya, udah pengajuan ke kampus. Nah, tiba-tiba 2 minggu setelah masuk perkuliahan itu pengumuman sekolah diliburkan. Ya, nah dan itu dari pihak kampus juga bingung dulu, belum ada kepastian. Masuk juga belum ada kepastian, lalu DPP masih bisa dipakai atau tidak itu juga nggak ada kepastian. Jadi selama kepemimpinan saya itu yang semester pertama itu, jadi acara itu nggak pakai DPP karena memang masih bingung gitu loh. Iya, dari kampus nggak ada pemberitahuan DPP-nya masih bisa dipakai atau enggak. Akhirnya ya di situ kita kan juga ada kumpulan forum antara ketua sama wakil ya, so HMC-nya Feby. Jadi ada kumpulan lah. Mungkin kita buat acara online buat transisi lah. Pertama itu pakai Google Meet ya. Google Meet harus sama Zoom, sama ya tenda-tenda Zoom lah ibaratnya. Di situ kita transisi lah, ibaratnya nyoba-nyoba kalau acara online tuh kira-kira peminatnya juga ada banyak atau tidak. Nah, akhirnya ya kita coba ya, alhamdulillah lah masih adalah untuk peminat untuk ikuti suatu acara gitu. Nah, baru itu ada pemberitahuan lah dari kampus bahwasanya kita bisa memakai DPP itu di semester 2 sekitar bulan September kalau nggak salah, itu baru ada pengumuman sama Wadik 3 bahwasanya uh, teman-teman Ormawa bisa pakai dana DPP. Nah, dan ternyata dana DPP-nya itu nggak kepotong. Jadi kan kita kan ada patokannya ya, tapi habis itu katakanlah berapa juta gitu. Nah, ternyata itu sama seperti yang angkatannya Mas Roman dulu yang HMC 2017, 2018-2019, ternyata masih sama. Nah, situ kalang kabut, DPP-nya masih banyak dan waktu juga masih tersisa 3 bulan ya masa baktinya saya dengan Nur itu. Jadi ya benar-benar berpikir keras lah ibaratnya, cari proker yang memang sesuai dengan keadaan dan juga kebutuhannya masyarakat MKS lah ibaratnya, khususnya itu. Jadi seperti itu ya Kak, penyelesaian masalah di era pandemi. Ya. Lanjut nih Kak, kan capaian dari Kak Bondan dan Kak Nur tidak hanya berhenti sebagai ketua dan wakil ketua HMJ MKS periode tersebut, tetapi Kak Bondan adalah mahasiswa penerima beasiswa Genbi, sedangkan Kak Nur adalah ketua Galeri Investasi Syariah. Wah, itu pencapaian yang sangat luar biasa. Dari gantian nih, dari Kak Nur dulu, bisa dijelaskan kegiatan apa saja yang ada di Galeri Investasi Syariah? Ya, kegiatan Galeri Investasi Syariah itu sebenarnya sudah dirancang atau sudah direncanakan oleh Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Jadi kami itu di Galeri Investasi Syariah itu ada yang namanya laporan bulanan. Ya, laporan bulanan di situ yang mana menyangkut termasuk kegiatan, terus ya data nasabah dan lain sebagainya ya. Ya, di dalam situs sebenarnya kan ada kayak formatnya ya, formatnya di situ tentang pelaporan itu sebenarnya sudah mencantumkan kegiatan dari Galeri Investasi Syariah sendiri. Yang pertama itu kunjungan, ya kan? Kunjungan dari perorangan, terus kelompok, bahkan juga lembaga lain. Karena ya kan kita makanya dibuatkan kantor kan, ya. Karena di situ kan ya sistemnya kayak kalau kita tahu kan berbagai Galeri Investasi Syariah itu wadah atau sarana yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk memperkenalkan pasar modal sejak dini di ranah akademisi, dunia akademisi, ya kan? Bisa perguruan tinggi, bahkan bisa sekolah biasa, sekolah menengah. Yang didahulukan itu adalah perguruan tingginya dulu, karena lebih usia saya perguruan tinggi, selain juga daripada sudah kematangan dari berpikirnya, itu juga ada persyaratan yang kayak dokumen KTP, SIM, paspor.
Jadi di saat usia dia lebih dari 17 tahun kan sudah enak kita ngurus kayak SIM, paspor, NPWP dan sebagainya, bahkan rekening yang paling utama kan juga itu KTP sama rekening. Kalaupun NPWP itu masih bisa ditoleransi karena kita pekerjaannya masih sebagai pelajar ya kan. Untuk kegiatan yang lain lebih kepada edukasi, ya seminar, terus kemudian event event-event kayak yang lebih sering kita tahu yaitu di stock lab gitu ya. Itu kan sebenarnya permainan stock lab itu sendiri sebenarnya juga edukasi sih menurut saya bagi eh, calon investor untuk mengenal pasar modal, karena di dalam permainannya itu kan juga eh, mempraktekkan implementasi langsung dari apa saja yang perlu diketahui di pasar modal. Jadi di sini seperti wadah bagi para mahasiswa dan kolaborasi dengan Bursa Efek ya Pak? Iya, ada 3 kolaborasi, Bursa Efek Indonesia dan juga Sekuritas. Jadi 3 in 1 konsepnya. Bursa Efek, Sekuritas atau platform vendor atau broker ya kan. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan itu sendiri. Tujuannya itu juga sama-sama saling menguntungkan. Yang paling utama di branding ya, brandingnya sekolah itu agar sekolah itu lebih ya terkenal, lebih dikenal. Kemudian juga dari brokernya itu juga mendapatkan apa ya, nasabah baru ya kan, atau calon investor baru yang mana juga kan ya adalah keuntungannya ya. Di Bursa Efek sendiri juga sebagai brand dari Bursa Efek sendiri dalam pergerakannya dia di Indonesia untuk mensukseskan pasar modal itu lebih dikenal dan juga meningkatkan jumlah investor kan, contohnya seperti itu. Juga ini saya baru lihat tadi ya, sebagai perekrutan SDM untuk sebagai yaitu Pak, menjadi anggota dari Bursa Efek itu sendiri. Iya. Berarti ini itu hubungannya simbiosis mutualisme. Iya sebenarnya 3 in 1 itu tadi. Oke, terkait kegiatan di Genbi ya, alhamdulillah saya mendapatkan lah beasiswa Genbi yang percobaan yang kedua. Sebelumnya saya gagal yang percobaan pertama. Nah, mungkin juga sebagai pesan, ketika kalian gagal di percobaan yang pertama, janganlah menyerah. Bener. Jadi terus dicoba. Jadi selama saya menunggu untuk pendaftaran Genbi yang kedua itu, saya mendaftar yang beasiswa akademik yang 1 semester itu, dan alhamdulillah saya juga dapat. Nah yang kedua ini saya alhamdulillah dapat yang di beasiswa Genbi kedua. Nah mungkin Genbi ini kan merupakan suatu komunitas penerima beasiswa dari Bank Indonesia, yang dimana kami dicetak sebagai frontliner, agen option dan juga future leader. Nah untuk kegiatannya sendiri itu kami lebih untuk membantu dan mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Nah contohnya seperti kemarin Bank Indonesia kan pada tahun 2020 itu mengeluarkan kebijakan QRIS. Nah itu merupakan suatu merchant QR code. Nah di situ kami sebagai Genbi membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait apa sih itu QRIS. Nah dan ketika kalian juga, nah benefitnya kalau kalian ikut organisasi itu kalian juga bisa mendapatkan beasiswa, contohnya seperti Genbi itu, karena memang beberapa persyaratan beasiswa itu memang harus mengikuti organisasi. Nah kebetulan kalau kalian ingin mendaftar ke beasiswa Genbi itu memang wajib mengikuti suatu organisasi. Nah untuk pengalaman saya ketika saya menjadi penerima Genbi pada tahun kemarin itu lebih condong ke program sosial.
Jadi ya kayak seperti sosialisasi QRIS, terus bantuan pada masyarakat, bantuan sosial kepada masyarakat, terus kemarin juga ada sempat program kerja di Sendang kalau nggak salah, itu terkait pembuatan kopi. Nah, terus di Genbi itu kan juga ada beberapa acara, yaitu dari Bank Indonesia Kediri. Terus kalau kita itu Tulungagung itu masuk wilayahnya Kediri. Jadi kita lebih banyak di acara di BI Kediri. Terus juga ada BI Jatim dan juga ada BI Nasional. Nah, kalau BI Nasional itu ada kegiatan seperti LC atau Leadership Camp. Sama juga seperti di Nasional BI Jatim juga ada kegiatan seperti LC. Tapi kebanyakan kalau Genbi itu entah acaranya mesti entah itu dari BI Kediri dan juga BI Nasional. Kalau BI Jatim tuh biasanya di akhir-akhir tahun lah baru ada kegiatan Genbi Jatim. BI Jatim. Jadi seperti itu ya Kak, kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa Iya. dengan beasiswa Genbi seperti frontliner dari Iya. Genbi itu sendiri, mensosialisasikan kebijakannya kepada masyarakat. Nah, kan Kak Bunda dan Kak Nur begitu aktif di banyak organisasi, tetapi akademiknya juga masih bagus. Itu gimana Kak cara time managementnya? Dari Kak Bunda dulu. Oke, kalau saya mungkin gini, memang pertama kali ketika merasakan ya, apalagi saya juga Genbi, terus juga saya pernah menjabat di wakil Dema, itu keteteran. Kalau dikatakan keteteran, jujur memang keteteran. Di lain juga saya di luar juga ada kegiatan lain. Mungkin kalau saya itu membagi waktunya dari saya membuat planning table yang pertama. Kalau nggak planning table itu saya membuat catatan di HP. Tapi yang pasti saya membuat planning table di kamar tuh ada. Jadi untuk minggu pertama bulan ini itu nanti ada acara apa. Nah itu saya tulis jadi kegiatannya. Nah terus kalau bisa, karena kita harus sadar diri, karena kita banyak kegiatan, kita juga harus membagi waktu dengan tepat, entah itu dari organisasi maupun perkuliahan. Nah kalau memang ada tugas lah ibaratnya dari perkuliahan, ya kalau bisa jangan ditunda-tunda, harus diselesaikan sebelum deadline kalau bisa. Nah baru nanti setelah tugasnya sudah selesai baru kita fokus ke organisasi. Nah saya pernah hektik pada saat itu. Saya juga di Genbi kan pernah dipercaya sebagai ketupel. Nah di lain sisi di Dema juga ada acara. Nah itu benar-benar buat saya pikiran lah, campur hektik parah lah ibaratnya. Mana nih yang saya harus dahulukan. Nah kebetulan saya kan juga dekat lah ibaratnya, karena saya juga pernah menjabat sebagai ketua dan juga wakil, jadi hubungan saya dengan dosen pasti dekat lah. Nah saya sering lah bercerita dengan Pak Apin lah, kalian pasti tahu lah Pak Apin. Nah saya sering lah berkonsultasi dengan Pak Apin sama Bu Amalia terkait minta pendapat lah, kayak pembagian waktu itu seperti apa sih. Nah kalau dari saran Pak Apin itu seperti ini, dahulukan dahulu pekerjaan yang dimana kamu itu di tempat itu kamu jabatannya lebih tinggi. Nah jadi saya mengikuti saran dari Pak Apin. Nah meskipun saya di Genbi itu cuma anggota, tapi kan saya sebagai ketupel di situ. Nah saya dahulukan tugas utama saya sebagai ketupel di Genbi. Nah baru saya membagi waktu saya ke Dema. Nah kebetulan kalau di Dema itu bukan berarti karena saya fokusnya ke Genbi itu saya di Dema nggak memberi apa-apa ya. Nah di situ sebenarnya saya juga mau dipilih ketupel sama Dema, sama ketua Dema saya. Nah jadi ketua Dema saya sama ketua Genbi itu melobbying lah ibaratnya, siapa yang duluan untuk menjadi ketupel di Dema atau Genbi. Nah akhirnya karena memang pada dasarnya ketua saya di Genbi itu memilih saya ketupel terlebih dahulu daripada Dema, akhirnya saya di fokus yang ketupel yang ke Genbi. Nah tetapi yang di Dema ini saya sudah memberikan konsepan lah ibaratnya, supaya nanti kegiatan apa sih yang akan dibawa oleh Dema nanti. Nah jadi
saya nggak lepas ibaratnya lepas tanggung jawab enggak, meskipun saya jadi wakil nggak lepas tanggung jawab, saya memberikan konsep yang sudah saya buat kepada ketupel yang pengganti saya lah ibaratnya, dan akhirnya ya Genbi dan Dema ini ya bisa berjalan dengan eh, bisa jalan dengan sendirinya lah ibaratnya, meskipun saya nggak terlalu fokus di Dema gitu. Jadi seperti itu ya proses ya kayak time management dari Iya. Kak Bondan. Kalau Kak Nur nih, time managementnya bagaimana? Dari time manajemen kegiatan organisasi untuk akademisi juga. Iya. Karena begini ya, saya kan organisasi kadang nggak juga di kampus tapi di luar juga ada, di rumah ya, yang seperti saya sampaikan tadi di Nahdlatul Ulama tadi itu ada berapa ya, 2 organisasi juga, terus organisasi lain di remaja masjid gitu kan. Nah, untuk menyiasati terkait dengan tugas kuliah itu kan masa satu hari itu kita nggak ada waktu istirahat, sebenarnya sudah nggak ada kegiatan lah, saat senggang ya, saat senggang itu kita mulai mengerjakan. Dan saya itu nggak target misal harus selesai sekarang ya, yang penting kita di progres tugas itu, pekerjaan tugas itu kita sudah mengerjakan sampai sini gitu. Pasti kan mesti ada deadline, dan itu enggak, deadline-nya kan enggak mungkin mesti langsung. Yang penting ada progresnya ya Kak. Ya, terus kayak checklist waktu ya, planning pada hari ini apa, atau pada bulan 1 bulan itu apa, saya biasanya di HP, di tampilan HP gitu. Karena kita kan sekarang intens dia di HP Android ya kan. Kadang saya tulis di situ, di kalender ya, juga di notesnya kan. Jadi hampir sama ya, membuat planning jadwal, terus memanfaatkan waktu ya, sebaik mungkin. Nah, kalau time management kan sudah nih, kalau waktu untuk sendiri kan pastinya perlu Kak, kayak capek terus istirahatnya ala Kak Bondan dan Kak Nur itu gimana? Mungkin bisa diceritakan? Oke, mungkin kalau saya gini, karena kan kita ya itu tadi membagi waktu kita ya dari perkuliahan maupun organisasi. Nah kalau saya sendiri ketika udah target udah terpenuhi ya, katakanlah target di organisasi udah selesai, terus tugas di perkuliahan udah selesai. Nah aku ibaratnya kayak healing ya, atau ibaratnya reward lah, reward diri sendiri lah ibaratnya ya. Kalau saya sendiri fokusnya ke makan memang kan. Nah jadi kadang kalau entah itu uh, banyak pikiran atau reward diri sendiri ya, itu biasanya saya lebih ke cenderung ke makanan lah, makan lah, buat ini pengen makanan apa, buat pembawanya supaya happy terus gitu loh. Bagus terus. Bener. Nah terus di lain sisi juga karena saya suka motoran, jadi kadang saya motoran sendiri lah ibaratnya, entah jalan-jalan Buat suasana. iya bener, kayak jalan-jalan ke pantai lah, apa jalan-jalan ke gunung, jadi lebih condong ke me time seperti itu. Saya lebih seneng ke alam sama makanan lah, biar mood itu juga naik terus gitu. Nah, kalau Kak Nur nih, me time-nya bagaimana? Me time saya ya ketika semua kegiatan sudah selesai ya, kalau waktu istirahat malam ya, biasanya saking banyaknya kadang gini, kayak gini ya, hari ini ya kita acara gini, nanti mungkin ada lagi acara siang, malam itu kan kadang organisasi di rumah kan malam rata-rata gitu, malam langsung acara itu ya kan. Terus istirahatnya ya mau nggak mau malam, kadang bahkan larut malam gitu kan. Untuk masa me time sendiri sih ya, saya lebih ke apa, intinya ke suatu tempat mana istilahnya ya, wisata ataupun ngopi, dan itu sendiri. Butuh waktu untuk sendiri. Iya, sendiri, saya sendiri. Iya Kak. Entah, pokok saya motoran gitu sendiri. Kadang saya juga dreaming sendiri gitu kan. Iya ya, kan iya, saya namanya bercerita ya kan. Curhat sendiri yang begini, itu sambil mikir gitu. Ya di alam gitu kan. Tapi nyari yang sepi, namanya orang dreaming sendiri, mikir sendiri, nanti dikira orang nggak normal. Tapi enggak, itu sebenarnya saya merancang gini begini begini,
terus merancang kayak apa yang harus saya lakukan ketika ada masalah, itu planning kedepannya itu juga seperti itu. Terus ya selain itu ya kamu tidak sempat dolan ya HP-an itu mau game. Terus lihat YouTube hiburan apa gitu kan, terus mendengarkan musik ya wis menghilangkan stres seperti itu. Jadi makan barang tadi itu juga. Mungkin itu tadi bahasan kita ya Kak, dari benefit yang didapatkan selama berorganisasi, kemudian problem solving ketika menjadi seorang pemimpin, lalu kegiatan di Genbi dan GIS, dan yang paling penting adalah time management juga me time ala Kak Honda dan Kak Nur dalam menghadapi burnout. Mungkin itu saja pembahasan kita pada berdialog kali ini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Honda dan Kak Nur yang sudah membagikan pengalaman luar biasanya, juga tips-tips keren buat kita para mahasiswa. Aku ada satu pesan nih buat kita semua mahasiswa yang sedang berjuang untuk menggapai cita-citanya. Tetap semangat ya, dan jangan menyerah. Karena ingat perkataan Nelson Mandela, the winner is a dreamer who never give up. Jadi jangan pernah menyerah. Dan untuk pembahasan topik menarik lainnya akan dilanjutkan di Berdialog Volume 3. Jadi tetap stay tune ya. Dan